Malam itu, seorang pria hampir mati, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang dikirim untuk membunuhnya. Setiap malam, tepat jam 1, tubuhnya kejang dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Dokter tidak menemukan apapun, tapi istrinya tahu ini bukan penyakit biasa. Ini santet. Dan yang lebih mengerikan, yang dikirim bukan cuma satu. Sampai akhirnya, seorang ustadz datang untuk menolong. Tapi yang dia hadapi bukan sekadar santet, melainkan perjanjian gelap yang menuntut nyawa sebagai bayaran. Dan malam itu, seseorang harus dipilih. Kalau tidak, semua yang ada di rumah itu akan mati. Malam itu, hujan turun deras di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Lampu rumah Pak Rendra tiba-tiba mati. Bukan hanya mati, tapi seperti dipadamkan. Di dalam kamar, tubuhnya kaku, nafasnya berat, dadanya seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Istrinya, Sari, panik. "Mas, bangun mas, ini kenapa?" Tapi Pak Rendra hanya bisa membuka mata setengah. Bibirnya bergerak, tapi bukan suaranya sendiri yang keluar. Suara itu serak, dalam. Malam itu, hujan turun deras di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Lampu rumah Pak Rendra tiba-tiba mati. Bukan hanya mati, tapi seperti dipadamkan. Di dalam kamar, tubuhnya kaku. Nafasnya berat, dadanya seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Istrinya, Sari, panik. "Mas, bangun mas, ini kenapa?" Tapi Pak Rendra hanya bisa membuka mata setengah. Bibirnya bergerak, tapi bukan suaranya sendiri yang keluar. Suara itu serak, dalam, dan bukan milik manusia. Sejak seminggu terakhir, hidup Pak Rendra berubah total. Awalnya cuma pusing biasa, lalu mimpi buruk, lalu mulai muntah benda aneh, tanah, rambut, bahkan paku kecil. Dokter tidak menemukan apapun. Semua hasil normal, tapi kondisi Pak Rendra semakin parah. Setiap malam, tepat jam 1 dini hari, dia selalu kejang-kejang dan selalu mengucapkan satu kalimat yang sama. "Dia datang, dia kirim aku." Sari mulai curiga, ini bukan penyakit biasa. Ini santet. Di sisi lain kota, seorang pria duduk santai di ruangan mewah. Namanya Hendra, seorang pengusaha besar dan pesaing utama Pak Rendra. Beberapa bulan terakhir, bisnis Pak Rendra naik drastis. Klien-klien besar mulai berpindah. Hendra tidak terima. Dia tidak mau kalah. Malam itu, Hendra datang ke sebuah rumah tua di pinggiran hutan. Rumah itu gelap, hanya diterangi lilin-lilin kecil. Di dalamnya, seorang dukun sudah menunggu. Matanya tajam, senyumnya tipis. "Sudah siap?" tanya si dukun. Hendra mengangguk. "Aku mau dia hancur, pelan-pelan." Dukun itu tertawa kecil, kemudian mengambil sebuah kain hitam. Di dalamnya ada foto Pak Rendra, ada juga potongan rambut, dan sesuatu yang berbau busuk. Ritual dimulai. Lilin padam satu persatu. Udara menjadi dingin. Suara angin berubah seperti bisikan. Dan dari sudut ruangan, sesuatu mulai muncul. Tidak jelas bentuknya, tapi bukan manusia. "Ambil dia," bisik si dukun. "Habiskan pelan-pelan." Sejak malam itu, kondisi Pak Rendra semakin parah. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari, matanya cekung, dan dia mulai melihat sesuatu di sudut kamar. Sosok hitam, selalu berdiri, selalu menatap.
Dia meminta bantuan tetangga. Sampai akhirnya, seseorang menyarankan satu nama, seorang ustadz yang dikenal bisa menangani hal-hal seperti ini. Awalnya Sari ragu, tapi saat malam berikutnya Pak Rendra hampir berhenti bernafas, dia tidak punya pilihan. Ustadz itu datang ke rumah mereka menjelang maghrib. Wajahnya tenang, tatapannya dalam. Begitu masuk rumah, dia langsung berhenti di pintu. Diam, seperti merasakan sesuatu. Sudah lama ini dikirim, katanya pelan. Sari langsung menangis. Ustadz, tolong suami saya. Ustadz itu tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah kamar Pak Rendra. Lama, sangat lama. Kemudian dia berkata sesuatu yang membuat Sari merinding. Yang dikirim bukan satu. Di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara benturan keras, seperti ada sesuatu yang jatuh dari langit-langit. Padahal, tidak ada siapa-siapa di sana. Lampu kembali berkedip, udara berubah dingin. Dan untuk pertama kalinya, ustadz itu mengerutkan kening. Ini bukan santet biasa. Suasana rumah Pak Rendra berubah total. Sejak ustadz itu mengatakan bahwa yang dikirim bukan satu, teror langsung terasa nyata. Bukan hanya pada Pak Rendra, tapi seluruh rumah. Jam menunjukkan pukul 1:07 dini hari. Waktu yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Di dapur, piring tiba-tiba jatuh sendiri. Sari yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh. Siapa di dapur? Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan tapi menyeret sesuatu. Ustadz itu langsung berdiri. Tatapannya tajam ke arah dapur. Jangan ada yang masuk, katanya tegas. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Dari dapur menuju ruang tamu. Dan saat suara itu sampai di depan pintu, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Perlahan, berderit, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara berubah dingin, menusuk. Dan bau busuk mulai tercium. Seperti bangkai yang sudah lama. Sari menutup hidungnya. Astaghfirullah. Ustadz itu mulai membaca doa. Pelan tapi jelas. Setiap kata seperti menekan sesuatu yang tidak terlihat. Dan tiba-tiba, dari dalam kamar Pak Rendra, terdengar teriakan. Mereka semua berlari. Pemandangan di dalam kamar membuat Sari hampir pingsan. Tubuh Pak Rendra terangkat sedikit dari kasur. Tangannya kaku, matanya melotot, dan ada bekas cakar merah di dadanya. Seolah baru saja disayat sesuatu. Ustadz itu langsung mendekat. Bacaan doanya semakin keras. Tiba-tiba, Pak Rendra tertawa. Tapi itu bukan tawanya. Suara itu berubah-ubah. Kadang seperti laki-laki tua, kadang seperti anak kecil. Kadang seperti banyak suara berbicara bersamaan. Kamu terlambat. Sari menangis histeris. Ustadz, tolong, tolong. Ustadz itu tetap tenang. Tapi keringat mulai terlihat di dahinya. Siapa yang kirim kalian? Tanyanya tegas. Tubuh Pak Rendra langsung kaku. Lalu kepalanya menoleh perlahan. Tidak wajar. Seperti tulangnya diputar paksa. Dia yang punya semua. Siapa? Bentak Ustadz. Tiba-tiba, lampu mati. Total gelap. Suara tawa memenuhi ruangan. Bukan satu, banyak. Dari segala arah. Sari menjerit. Dalam kegelapan itu, sesuatu menyentuh bahu Ustadz. Dia langsung berhenti membaca. Untuk 1 detik, hanya 1 detik, dia diam. Lalu dengan suara pelan, dia berkata, "Berani sekali kamu menyentuh saya." Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang terpental ke dinding. Lampu menyala kembali. Tubuh Pak Rendra jatuh ke kasur. Terengah-engah. Tapi itu belum selesai. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Banyak, sangat banyak.
Ustadz itu menoleh ke arah jendela. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, terlihat tegang. "Jangan ada yang keluar rumah," katanya. Sari gemetar. "Kenapa, Ustadz?" Ustadz itu menatap keluar. Lama, kemudian berkata dengan suara pelan, "Yang datang bukan cuma yang di dalam tubuh suamimu." Perlahan, bayangan-bayangan hitam mulai terlihat di halaman rumah. 1, 2, 3, semakin banyak, dan semuanya menghadap ke rumah itu. Malam itu, tidak ada yang berani tidur. Bayangan hitam masih berdiri di luar rumah. Diam, tidak bergerak, tapi tidak pergi. Sari duduk memeluk lututnya. Matanya tidak lepas dari jendela. "Ustadz, mereka itu apa?" Ustadz itu tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam, menghitung, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Ini bukan sekedar kiriman santet biasa," katanya pelan. "Ini sudah masuk ke tingkat yang lebih dalam." Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal semua jendela tertutup. Dari luar, terdengar suara berbisik. Banyak, bersamaan. "Keluar, serahkan, ganti." Sari langsung menutup telinganya. "Itu suara apa?" Ustadz berdiri, lalu berjalan ke tengah rumah, mengambil posisi, menghadap pintu utama. "Dia tidak cuma ingin menyiksa," katanya. "Dia ingin mengambil sesuatu." "Ambil apa?" tanya Sari gemetar. Ustadz menoleh pelan, menatap ke arah kamar Pak Rendra. Nyawanya atau penggantinya. Sari langsung lemas. Tiba-tiba, pintu depan diguncang dari luar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seperti ada banyak tangan memukul bersamaan. Ustadz langsung mulai membaca doa. Kali ini jauh lebih keras, lebih tegas. Seperti melawan sesuatu secara langsung. Dan saat bacaan itu menggema, bayangan di luar mulai bergerak. Mereka tidak lagi diam. Mereka mendekat. Di dalam kamar, Pak Rendra kembali kejang. Lebih parah dari sebelumnya. Sari panik. "Ustadz!" Ustadz langsung masuk ke kamar, meletakkan tangannya di kepala Pak Rendra. Bacaan doa semakin cepat, semakin keras. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi dari mulut Pak Rendra. Tapi kali ini, lebih jelas. "Kamu tidak akan menang." Ustadz tidak berhenti. "Kami bukan milik dukun itu." Ustadz langsung membuka mata. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. "Bukan milik dukun," gumamnya. Tiba-tiba, tubuh Pak Rendra melengkung, seperti ditarik dari dalam. Dia hanya perantara. Suasana langsung berubah dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. "Siapa dia?" tanya Ustadz tegas. Hening. Lalu, perlahan, Pak Rendra tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Yang memberi kekayaan. Seketika, lampu meledak. Kaca jendela retak. Dari luar, semua bayangan itu bergerak bersamaan. Mereka berlari menuju rumah. Sari menjerit. Ustadz berdiri di depan kamar, mengangkat tangannya. "Jangan masuk." Dan entah bagaimana, semua bayangan itu berhenti tepat di depan rumah. Seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Tapi tekanan itu terasa. Rumah bergetar. Ustadz menutup mata, berusaha menahan. Keringat mengalir deras. "Ini bukan sekedar santet," katanya pelan.
ini ingin mengambil sesuatu. "Ambil apa?" tanya Sari gemetar. Ustadz menoleh pelan, menatap ke arah kamar Pak Rendra. Nyawanya atau penggantinya. Sari langsung lemas. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Pak Rendra, keluar suara terakhir malam itu. "Kalau dia tidak mati, maka harus ada yang diganti." Ustadz langsung menoleh cepat. "Besok sebelum maghrib, saya harus tahu siapa pengirimnya," katanya tegas. "Kalau tidak, dia berhenti." Sari gemetar. "Kalau tidak apa, Ustadz?" Ustadz menatap ke arah luar rumah, di mana bayangan-bayangan itu masih menunggu. Mereka akan masuk dan mengambil siapa saja yang ada di rumah ini. Pagi itu, rumah Pak Rendra terasa seperti tidak pernah mengalami malam tadi. Sunyi, terlalu sunyi, tapi bekasnya masih ada. Kaca jendela retak, pintu depan penuh bekas benturan, dan tubuh Pak Rendra semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti tinggal menunggu waktu. Sari duduk di sampingnya, tidak berhenti menangis. "Ustadz, kita harus bagaimana?" Ustadz itu berdiri di dekat jendela, diam sejak subuh, seolah sedang menyusun sesuatu di pikirannya. "Ada satu cara," katanya akhirnya, "tapi risikonya besar." Sari langsung mengangguk. "Apapun, Ustadz, asal suami saya selamat." Ustadz menoleh, tatapannya serius. "Kita harus tahu siapa yang kirim." Sari terdiam. Beberapa detik kemudian, dia seperti mengingat sesuatu. "Ada satu orang," katanya pelan. Ustadz langsung fokus. "Siapa?" Sari menelan ludah. "Pak Hendra." Nama itu langsung membuat suasana berubah. "Dia pesaing suami saya. Sejak bisnis kami naik, dia sering kirim ancaman halus." Ustadz mengangguk pelan, seolah itu cocok dengan apa yang dia rasakan semalam. "Kalau benar dia," kata Ustadz, "berarti ini bukan santet biasa. Ini santet yang diikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar." Sari gemetar. "Pesugihan?" Ustadz tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Siang itu Ustadz memutuskan sesuatu. "Saya akan datang ke tempatnya." Sari langsung panik. "Jangan, Ustadz, semalam saja sudah seperti itu." Ustadz menggeleng. "Kalau tidak dihentikan dari sumbernya, ini tidak akan selesai." Dia menatap ke arah Pak Rendra, dan waktunya sudah hampir habis. Menjelang sore, Ustadz itu tiba di sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah milik Hendra. Dari luar tampak normal, mewah, tenang. Tapi begitu Ustadz melangkah mendekat, dia langsung berhenti. Udara di sekitar rumah itu berbeda. Berat, pekat. Seperti ada sesuatu yang hidup di sana. Ustadz menarik nafas panjang, lalu tetap melangkah masuk. Pintu terbuka, dan Hendra sudah menunggu. Duduk santai, seolah tahu siapa yang akan datang. "Saya sudah menunggu," katanya sambil tersenyum tipis. Ustadz langsung menatap tajam. "Kamu yang kirim itu semua?" Hendra tidak langsung menjawab. Dia hanya tertawa kecil. "Kamu tahu, di dunia ini, yang menang itu bukan yang baik," katanya pelan. "Yang menang, yang berani bayar lebih mahal." Ustadz tidak terpancing. "Berhenti sekarang, atau kamu akan menanggung semuanya." Hendra tersenyum. "Sudah terlambat." Hening. "Perjanjian itu sudah berjalan," lanjutnya. Tiba-tiba, lampu di rumah itu berkedip. Ustadz langsung merasakan sesuatu lebih kuat dari yang semalam, jauh lebih kuat. "Siapa yang kamu ikat?"
Tanya Ustadz serius. Hendra menatapnya, lalu berkata pelan, "Bukan siapa, tapi apa?" Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam rumah. Pelan, berat. Ustadz menoleh. Dari lorong gelap, sesuatu muncul. Tinggi, hitam, tidak jelas bentuknya. Tapi jelas bukan manusia. Udara langsung turun drastis. Ustadz mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar waspada. "Ini bukan level dukun," gumamnya. Hendra tersenyum lebar. "Dia yang kasih saya semua ini. Uang, kekuasaan." Makhluk itu berhenti di belakang Hendra. Diam, tapi menatap Ustadz. Tekanannya terasa, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar santet. Ustadz mulai membaca doa, tapi kali ini reaksinya berbeda. Makhluk itu tidak mundur, justru sedikit tersenyum. "Kamu terlambat." Suara itu tidak berasal dari satu arah, seperti memenuhi seluruh ruangan. Ustadz langsung sadar, ini bukan sekedar melawan santet. Ini perang yang tidak seimbang. Di saat yang sama, di rumah Pak Rendra, Sari menjerit. Tubuh Pak Rendra tiba-tiba terangkat tinggi dari kasur, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak hanya bicara. Dia berteriak. "Dia sudah datang!" Kembali ke rumah Hendra. Makhluk itu melangkah maju. Satu langkah saja, tapi seluruh ruangan bergetar. Ustadz tetap berdiri, tapi dalam hatinya dia tahu, kalau ini tidak dihentikan sekarang, bukan cuma satu orang yang akan mati. Makhluk itu semakin dekat, dan Hendra hanya duduk tersenyum, menikmati semuanya. Di dalam rumah Hendra, udara terasa semakin berat. Makhluk hitam itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari Ustadz. Tidak menyerang, tidak terburu-buru. Seolah dia tahu pasti siapa yang akan menang. Ustadz tetap membaca doa, lebih keras, lebih tegas. Tapi kali ini tidak ada reaksi besar. Tidak ada yang terpental. Tidak ada yang mundur. Makhluk itu hanya diam dan tersenyum. "Kamu tidak bisa memutuskan perjanjian ini." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Ustadz menghentikan bacaannya. Matanya menatap tajam ke arah Hendra. "Perjanjian apa yang kamu buat?" Hendra berdiri pelan, menepuk jasnya, seolah ini hanya percakapan biasa. "Awalnya sederhana," katanya santai. "Saya hanya ingin kaya." Dia berjalan mendekat. Lalu dia datang. Hendra menoleh ke arah makhluk itu dengan tatapan seperti seseorang yang sudah terlalu dalam terikat. Dia kasih semuanya, uang, proyek, kekuasaan. Ustadz tetap diam. "Tapi," lanjut Hendra pelan, "tidak ada yang gratis." Hening. Setiap kekayaan harus dibayar. Ustadz mulai mengerti. Tatapannya berubah. "Berapa yang sudah kamu bayar?" Hendra tersenyum. "Awalnya hewan, lalu orang asing. Sari, anak kecil, orang yang tidak dikenal." Ustadz menggenggam tangan. "Dan sekarang?" tanyanya pelan. Hendra terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya sedikit berubah. "Sekarang," katanya pelan, "harus orang yang punya hubungan." Ustadz langsung menatap tajam. "Pak Rendra." Hendra mengangguk. "Dia pesaing saya. Sekalian
cocok untuk bayaran berikutnya. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak, mendekat ke Hendra, sangat dekat, dan berbisik di telinganya. Wajah Hendra langsung berubah, pucat. "Tidak," gumamnya. Ustadz langsung sadar, apalagi yang dia minta. Hendra mundur satu langkah, matanya mulai panik. Dia bilang, "1 tidak cukup lagi." Ruangan langsung terasa lebih dingin. "Sekarang," lanjut Hendra dengan suara gemetar, "harus 1 keluarga." Hening. Ustadz menutup mata sejenak. "Jadi ini alasannya," gumamnya. Makhluk itu tertawa pelan. "Kekayaan besar butuh bayaran besar." Tiba-tiba, di rumah Pak Rendra, Sari menjerit keras. Anaknya yang sedang tidur tiba-tiba bangun. Matanya hitam, sepenuhnya hitam. Dan dia berkata dengan suara pelan, "Aku dipilih." Sari langsung memeluk anaknya, menangis histeris. "Jangan ambil anak saya." Tubuh anak itu tiba-tiba kaku dan perlahan menunjuk ke arah pintu. Di sana, sesuatu berdiri, lebih besar dari yang semalam, lebih gelap. Kembali ke rumah Hendra, Ustadz membuka mata. Tatapannya berubah total. Ini bukan lagi sekedar menyelamatkan 1 orang. Ini sudah jadi rantai kematian. "Perjanjian ini harus dihentikan sekarang," katanya tegas. Makhluk itu langsung menoleh. "Tidak bisa. Semua perjanjian bisa diputus," jawab Ustadz. Makhluk itu mendekat, lebih dekat, sampai wajahnya hampir sejajar dengan Ustadz. "Maka kamu yang akan ganti." Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Lampu pecah, kaca retak, Hendra jatuh ke lantai. Ustadz tetap berdiri, tapi kali ini dia tahu satu hal. Harga ini sudah di luar kendali manusia. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan di saat yang sama, di rumah Pak Rendra, anaknya mulai terangkat ke udara. Sari menjerit tanpa suara, dan semua itu terjadi bersamaan. Di rumah Pak Rendra, jeritan Sari pecah di tengah malam. Anaknya melayang di udara. Tubuh kecil itu kaku, matanya masih hitam pekat. "Ustadz, tolong!" Tidak ada jawaban, karena saat itu Ustadz masih berada di rumah Hendra, dan sesuatu sudah mulai mengambil. Perlahan, tubuh anak itu naik lebih tinggi, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tangan Sari mencoba meraih, tapi setiap dia menyentuh, tubuh anaknya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. "Astagfirullah, jangan ambil anak saya." Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. 1 untuk menutup. Di sudut kamar, sosok hitam berdiri, lebih jelas dari sebelumnya, lebih besar, dan kali ini tidak hanya 1. Ada 3, semuanya mengelilingi anak itu. Di saat yang sama, di rumah Hendra, Ustadz tiba-tiba terhenti, matanya terbuka lebar. Dia merasakan sesuatu. "Sudah mulai," gumamnya. Makhluk di depannya tersenyum. "Kamu terlambat." Ustadz langsung mengambil keputusan. Tanpa pikir panjang, dia berbalik. "Saya belum selesai denganmu," teriak Hendra. Ustadz berhenti sejenak. "Kalau 1 tumbal jatuh, semua akan terlambat," katanya dingin. Lalu dia pergi. Makhluk itu tidak mengejar, hanya tertawa. Perjanjian tetap berjalan. Kembali ke rumah Pak Rendra. Tubuh anak itu sudah hampir menyentuh plafon.
Sari jatuh berlutut, menangis tanpa suara. "Ambil saya saja, jangan anak saya." Tiba-tiba, semua sosok itu berhenti, seolah mempertimbangkan. Lalu perlahan, salah satu dari mereka menoleh ke arah Sari. "Pengganti." Saat itulah, pintu rumah terbuka keras. Ustadz masuk. Dengan napas berat, tanpa berkata apa-apa, dia langsung membaca doa. Kali ini, berbeda. Lebih keras, lebih dalam. Seperti melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Udara langsung bergetar. Sosok-sosok hitam itu bergerak mundur. Tapi, tidak pergi. Tubuh anak itu berhenti naik, menggantung di udara. Ustadz mengangkat tangannya. "Turunkan dia." Salah satu sosok itu mendekat. "Ini milik kami." Ustadz melangkah maju. Belum diambil, berarti belum sah. Sosok itu tiba-tiba menyerang, seperti benturan tak terlihat. Ustadz terpental ke belakang, membentur dinding. Sari menjerit, "Ustadz!" Untuk pertama kalinya, Ustadz terlihat kesakitan. Dia mencoba berdiri, tapi langkahnya goyah. "Ini terlalu kuat," gumamnya. Sosok-sosok itu kembali mendekat. Anak itu mulai naik lagi, lebih cepat. Sari menangis histeris. "Jangan!" Ustadz memejamkan mata, seolah mengambil keputusan besar. Lalu dia berdiri tegak dan berkata pelan, "Kalau harus ada yang menggantikan." Dia membuka mata. Tatapannya tajam. "Ambil saya." Hening. Semua sosok itu berhenti. Sari langsung terdiam. "Ustadz, jangan!" Sosok-sosok itu saling menoleh, seperti berkomunikasi. Lalu perlahan, anak itu mulai turun. Sari langsung menangkapnya, memeluk erat, menangis histeris. Tapi, semua sosok itu kini berbalik, menghadap Ustadz. Udara berubah dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Pengganti diterima. Ustadz berdiri diam, tidak melawan, tidak mundur. Sari menangis. "Ustadz, jangan!" Tapi sudah terlambat. Salah satu sosok itu mendekat dan menyentuh bahu Ustadz. Untuk pertama kalinya, Ustadz tidak melawan. Lampu langsung mati, total gelap, dan terdengar satu suara terakhir. Satu sudah dipilih. Gelap. Total gelap. Beberapa detik, tidak ada suara apapun. Lalu, lampu menyala kembali. Sari langsung menoleh. "Ustadz!" Ustadz masih berdiri di tempat yang sama. Tapi, ada yang berbeda. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan di bahunya, bekas hitam. Seperti sesuatu yang menempel. Sari mendekat perlahan. Ustadz tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas panjang. Lalu duduk perlahan. "Sudah diambil," katanya pelan. Sari langsung menangis. "Tapi anak saya selamat, Ustadz. Terima kasih." Ustadz tidak tersenyum. Ini belum selesai. Sari terdiam. "Apa maksudnya?" Ustadz menatap ke arah kamar Pak Rendra. "Perjanjian itu belum ditutup." Hening. "Tapi kan sudah ada pengganti," kata Sari gemetar. Ustadz menggeleng pelan. "Yang diambil hanya sebagian." Seketika, udara kembali terasa dingin. Dari dalam kamar, terdengar suara napas berat. Sari langsung berlari masuk. Pak Rendra kembali kejang, lebih parah dari sebelumnya. Matanya terbuka lebar, dan kali ini air mata keluar dari sudut matanya. Seolah dia sadar. "Tolong, saya!" Sari menangis histeris. "Mas, bertahan mas!" Tiba-tiba, suara itu muncul lagi.
Belum seimbang. Ustadz langsung berdiri. Dia masih menagih. Di rumah Hendra, Hendra terbangun dari pingsan. Rumahnya berantakan, lampu pecah, dinding retak, dan makhluk itu masih ada, berdiri di depannya. Lebih jelas sekarang, lebih besar. "Sudah saya kasih," kata Hendra panik. "Saya sudah kasih 1." Makhluk itu tidak bergerak. "Tidak cukup." Hendra mundur. "Perjanjiannya tidak begitu," teriaknya. Makhluk itu mendekat. Perlahan. "Kamu yang meminta lebih." Wajah Hendra mulai panik total. "Tidak, tidak, saya hanya mau dia mati." Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Maka semua yang terkait harus selesai. Kembali ke rumah Pak Rendra. Ustadz mulai goyah. Bekas hitam di bahunya mulai menyebar. Perlahan, naik ke leher. Sari melihat itu. "Ustadz, itu apa?" Ustadz menahan napas. "Itu tanda pengikat." "Pengikat? Kalau ini selesai, saya ikut." Sari langsung menangis. "Tidak, pasti ada cara lain." Ustadz diam. Lalu berkata pelan, "Ada satu cara." Sari langsung menatap penuh harap. "Apa, Ustadz?" Ustadz menutup mata sejenak, seolah berat untuk mengatakannya. "Perjanjiannya harus diputus dari sumbernya." "Hendra?" tanya Sari. Ustadz mengangguk. "Kalau dia mati sebelum perjanjian selesai." Hening. "Apa yang terjadi?" bisik Sari. Ustadz membuka mata. Tatapannya serius. "Semua yang terikat ikut ditarik." Sari langsung mundur. "Termasuk?" Ustadz mengangguk pelan. "Saya, Pak Rendra, bahkan keluarganya." Tangis Sari pecah lagi. "Lalu kita harus bagaimana?" Ustadz terdiam. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar buntu. Tiba-tiba, Pak Rendra berteriak keras. Tubuhnya melengkung, dan dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Dia akan datang." Seketika, semua lampu mati lagi. Angin kencang masuk dari segala arah. Pintu rumah terbuka sendiri. Di depan rumah, sesuatu berdiri. Lebih besar dari semua sebelumnya. Lebih gelap. Dan kali ini, jelas, itu bukan sekedar kiriman. Itu sumbernya. Ustadz langsung berdiri. Meski tubuhnya sudah melemah. "Dia datang sendiri," gumamnya. Sari gemetar. "Apa itu, Ustadz?" Ustadz menatap lurus ke depan. Yang mengikat perjanjian itu. Makhluk itu melangkah masuk. Satu langkah saja, rumah langsung bergetar hebat. Dan suara itu menggema. "Waktunya menyeimbangkan." Ustadz mengkekalkan tangan. Dia tahu, ini bukan lagi soal bertahan. Ini penentuan terakhir. Malam itu, tidak ada lagi tempat untuk lari. Makhluk itu sudah masuk ke dalam rumah. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan membuat lantai bergetar. Ustadz berdiri di depan, meski tubuhnya sudah melemah, meski tanda hitam di lehernya sudah hampir mencapai wajah. Sari memeluk anaknya di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Pak Rendra tergelepak di kasur, antara hidup dan mati. Makhluk itu berhenti, tepat di tengah rumah. Udara membeku, lalu suara itu keluar, lebih jelas dari sebelumnya. "Semua harus seimbang." Ustadz melangkah maju. "Perjanjian ini salah," katanya tegas. "Tidak ada manusia yang berhak mengambil nyawa seperti ini." Makhluk itu sedikit menunduk, seolah tersenyum. "Dia yang meminta." Dan saat itu, pintu rumah kembali terbuka. Hendra masuk dengan wajah panik, keringat dingin. "Berhenti!" teriaknya. Semua menoleh. Hendra jatuh berlutut. "Saya batalkan, saya tidak mau lagi. Ambil semuanya kembali." Makhluk itu tidak bergerak. "Tidak bisa."
Hendra menangis. "Saya kasih apa saja, uang, semuanya." Makhluk itu melangkah mendekat. "Kamu sudah memberi." Hendra menggeleng histeris. "Tidak, belum cukup." Makhluk itu berhenti tepat di depannya. "Belum." Hening. Ustadz menatap tajam. "Ini bisa dihentikan," katanya tegas. Makhluk itu menoleh. "Bagaimana?" Ustadz menarik nafas panjang. "Yang membuat perjanjian harus membayar sendiri." Semua langsung terdiam. Hendra menoleh cepat. "Apa maksudnya?" Ustadz menatap lurus ke matanya. "Bukan orang lain, bukan pengganti. Kamu sendiri." Wajah Hendra langsung pucat. Tidak, itu bukan perjanjiannya." Makhluk itu diam, seolah mempertimbangkan. Udara semakin dingin. "Bisa." Satu kata itu membuat semua berubah. Hendra mundur perlahan. "Tidak, saya tidak mau mati." Ustadz tidak bergerak. "Pilihanmu cuma dua," katanya pelan. "Kamu mati, atau semua orang di rumah ini ikut ditarik." Tangis Sari pecah lagi. Hendra gemetar. Matanya melihat ke semua arah. Tidak ada jalan keluar. Makhluk itu semakin dekat. "Pilih." Hendra jatuh terduduk. Beberapa detik, dia diam. Lalu, perlahan, dia tertawa. Tawa yang kosong. "Semua ini karena saya ingin lebih," gumamnya. Dia menutup wajahnya dan berkata pelan, "Saya yang mulai, saya yang akhiri." Ustadz menutup mata. Makhluk itu mengangkat tangannya. Udara bergetar hebat, lampu pecah. Dan dalam 1 detik, Hendra menjerit, teriakan yang panjang. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu hilang. Begitu saja, tanpa sisa. Hening, sunyi total. Makhluk itu berhenti, lalu perlahan menoleh ke arah Ustadz. Bekas hitam di tubuh Ustadz mulai bergerak. Sari panik. "Ustadz, itu..." Ustadz tersenyum tipis. "Untuk pertama kalinya, perjanjian sudah ditutup," katanya pelan. "Tapi yang terikat tetap di bawah." Sari langsung menangis. "Tidak, Ustadz, jangan." Tubuh Ustadz mulai goyah. Langkahnya mundur 1, 2, 3. Lalu dia jatuh. Dan sebelum matanya tertutup, dia berkata pelan, "Jaga keluarga ini." Sunyi. Makhluk itu perlahan menghilang bersama sesuatu yang dibawanya. Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali normal. Pak Rendra selamat. Pelan-pelan pulih. Anaknya kembali seperti biasa. Tidak ingat apa-apa. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang. Di kamar, di sudut tertentu, kadang masih terasa dingin. Dan Sari sering terbangun tengah malam karena merasa seperti ada yang berdiri di depan pintu, menjaga atau menunggu. Perjanjian memang sudah dibayar, tapi hal seperti itu tidak pernah benar-benar berakhir.